Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Al-Iman TV dan pendengar setia Radio Suara Al-Iman, saudara-saudariku seiman, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Alhamdulillah, marilah kita memuji Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas karunia, kenikmatan yang telah dikaruniakan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat hidayah dan taufik, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam rangka melakukan ketaatan kepadanya, dalam rangka thalabul ilmi, saling nasihat menasihati, saling mengingatkan, karena nasihat dan peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam kesempatan ini kita masih akan belajar bersama tentang adab-adab Islam. Dan pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan mempelajari tentang beberapa di antara adab-adab buang hajat. Adab-adab buang hajat. Agama kita, agama Islam, agamanya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Ta'ala sempurna, mencakup semua aspek kehidupan, sampai-sampai dalam urusan buang hajat pun dijelaskan secara umum
dan secara terperinci. Ini menunjukkan kesempurnaan agama ini, dan bahwasanya agama ini tidak membutuhkan tambahan dari siapapun. Hal ini juga telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku sempurnakan bagimu nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Kemudian tentang adab buang hajat. Di antara adab buang hajat yang hendaknya selalu diperhatikan oleh kaum muslimin, yang pertama adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap mukmin itu harus senantiasa berada dalam zikrullah, mengingat Allah taala dalam keadaan apapun. Dan itu sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang selalu mengingat Allah. Maksudnya di sini adalah zikir sebelum masuk tempat buang hajat. Zikir sebelum masuk tempat buang hajat, yaitu membaca bismillah, ya. Kemudian membaca Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillah, saya akan masuk. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan dan keburukannya. Dari keburukan setan dan pelakunya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis, di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza dakhala ahadukumul khala," apabila di antara kalian mendatangi tempat buang hajat untuk buang hajat, falyaqul, maka bacalah olehnya, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Adapun tentang zikir atau lafaz bismillah, sebagaimana terdapat dalam hadis Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satru ma baina ayunil jinni wa awrati bani Adam idza dakhala al-kanif an yaqula bismillah." Penutup atau penghalang dari pandangan jin dan auratnya manusia, anak Adam, apabila dia sedang masuk tempat buang hajat, yaitu dia membaca bismillah. Penutup penghalang antara pandangan para jin, yang mana tempat mereka, tempat yang di antara tempat yang paling disukainya adalah kamar mandi, tempat buang hajat. Itu di tempat itu ada banyak jin sekali. Dan kita ketika buang hajat tentunya membuka aurat, umumnya seperti itu, buka aurat.
Dan Rasul mengajarkan di sini bagaimana menutup aurat kita dari jin-jin tersebut yang ada dalam kamar mandi tersebut secara khusus, yaitu dengan membaca bismillah. Oleh karena itu disyariatkan zikir ketika membaca, ketika hendak masuk tempat untuk buang hajat, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Minal khubuthi wal khaba'is. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami dari mazhab Syafi'iyah, yustahabbu hadza dzikr sawaun kana fil bunyan aw fi syahra. Zikir ini dianjurkan untuk dibaca baik di dalam gedung atau di luar gedung. Baik di dalam gedung atau di luar gedung, sama saja disyariatkan bacanya. Wa qala ashabuna rahimahumullah, sahabat-sahabat kami mengatakan, yustahabu an yakuna awalan, dianjurkan yang pertama dibaca adalah bismillah. Semayakul, kemudian baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Wa yaqul inda khurujihi, dan ketika keluar dia membaca gufranak, dia membaca gufranak, atau membaca alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fi quwwatihi wa dafa'a anni adahu Maksudnya adalah adzaqani ladzatat ta'am, segala puji bagi Allah yang telah merasakan kepadaku nikmatnya makan dan telah menetapkan untukku pada makanan tersebut manfaatnya dan menghilangkan dariku apa yang membahayakan dan akan menyakitiku. Ini di antara doa yang dibaca. Jadi sebelum masuk khala atau sebelum masuk tempat buang hajat, ya, membaca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini dibaca ketika masuk khala, atau seandainya buang hajatnya di luar gedung, bukan di gedung, bukan di kamar mandi, di luar secara umum, dibaca ketika hendak membuang hajat meskipun bukan dalam gedung, sebagaimana mazhab Syafi'iyah. Ketika keluar atau selesai dari buang hajatnya, membaca doa gufranak, semoga Allah mengampuni, ya, ampunanmu ya Allah, ampunilah kami. Atau tadi doa alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fi quwwatihi wa dafa'anni adahu. Ini yang pertama, berzikir kepada Allah Ta'ala sebelum dan sesudah buang hajat. Yang kedua, ad-duhul birijlil yusra wal khuruj bil yumnah, masuk ke dalam tempat buang hajat, memulainya dengan kaki kiri, dan ketika keluar adalah mendahulukan kaki kanan. Ya, masuk buang hajat mendahulukan kaki kiri, ketika keluar darinya adalah mendahulukan kaki kanan. Wa dzalika liwurudil bad'i bitayamun fi ma huwa syarif. Hal ini karena dalil-dalil, ya, tentang memulai dengan yang kanan pada perbuatan-perbuatan dan amal-amal yang mulia. Oleh karena itu kebalikannya, memulai dengan kiri pada hal-hal yang jelek, dan buang hajat termasuk perbuatan yang jelek. Yang jim, yang ketiga, adam istishab syai'in fihi dzikrullah bisyaklin zahir. Tidak boleh membawa ke dalam kamar mandi satu benda yang ada padanya
zikir Allah Ta'ala, penyebutan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas, yaitu tampak di bagian luar. Lima ruya ashabus sunan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat ashabus sunan. Dari Anas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wada'a khatamahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak masuk tempat buang hajat, maka beliau letakkan cincinnya. Beliau punya cincin. Wa kana mankusan alaihi Muhammadun Rasulullah. Sementara pada cincinnya beliau ini tertulis di situ Muhammad Rasulullah. Jadi kemudian para ulama memilih kesimpulan dilepasnya cincin tersebut karena pada cincin tersebut ada kalimat zikrullah, ada kalimat penyebutan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lepas. Nah, termasuk juga benda-benda yang lain maka tidak boleh dibawa apabila terdapat di situ zikir Allah, penyebutan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tampak. Oleh karenanya, bila benda-benda tersebut ada di dalam tas, misalnya ada di dalam tas, dimasukkan ke dalam tas, maka para ulama membolehkannya. Terlebih apabila khawatir kecurian, seperti misalkan kamar mandi umum di terminal, di stasiun, di bandara, misalkan. Sementara itu tidak ada yang jaga, maka ketika itu tidak mengapa memasukkannya ke dalam tas, lalu kemudian membawanya ke dalam kamar mandi. Termasuk juga Al-Quran. Akan tapi kaitan dengan Al-Quran, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian mereka melarangnya untuk Al-Quran meskipun ditaruh dalam tas. Namun pendapat yang kuat insyaallah ta'ala ketika dalam keadaan darurat, maksudnya dalam darurat, ya, takut hilang dan lain sebagainya, maka masukkan ke dalam tas yang bagus, kemudian tidak mengapa. Meskipun afdolnya seandainya ada yang menjaga, ahsan, lebih baik ditinggalkan di luar, tidak dibawa masuk untuk menjaga kemuliaannya, untuk tidak mengurangi penghormatan kita pada benda-benda tersebut. Ada berikutnya, yaitu al-ibtiad anil dzikri wal kalam. Al-ibtiad anil dzikri wal kalam. Terkala ada di dalam tempat buang hajat, dan di tengah-tengah buang hajat tidak berbicara. Seperti misalkan ada dua orang, ya, sama-sama buang hajat, atau salah satunya tidak buang hajat, satunya buang hajat, kemudian ngobrol, maka ini tidak pantas, bukan termasuk adab, ya, bukan termasuk adab yang baik. Hal ini berdasarkan sebuah hadis, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika buang hajat, kemudian ada seorang sahabat lewat lalu mengucapkan salam, maka Rasulullah SAW tidak membalas salamnya. Pendalilannya adalah menjawab salam hukumnya wajib. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW tidak menjawabnya, memang ada kemungkinan menjawabnya dalam hati, tapi tidak mengeraskannya. Kalau
untuk menjawab salam saja, beliau tidak menjawabnya atau tidak mengeraskan jawabannya, apalagi yang lain, berbicara hal-hal yang mubah dan yang lainnya, maka tentunya tidak layak lagi dan merupakan dan termasuk adab yang baik ketika itu. Maka tidak boleh ngobrol, tidak boleh ngobrol ketika buang hajat, telepon dan lain sebagainya. Berikutnya, di antara adab dalam buang hajat, adam qada'il hajah fi dhillin nas wa tariqihim wa amakini julusihim. Tidak buang hajat di tempat berteduhnya orang, tidak pula di jalan yang biasa dilewati oleh orang-orang, tidak pula di tempat-tempat yang biasa dibuat duduk oleh mereka. Ya, tidak boleh buang hajat di tempat berteduhnya orang, ya, di bawah pohon misalkan, atau di tempat-tempat yang memang disediakan untuk umum untuk berteduh, dan juga di jalan mereka, jalan yang mereka biasa lalui, tidak boleh buang hajat di situ. Kencing di situ tidak boleh, atau tempat-tempat mereka bisa duduk, ya, di tepi, di pantai misalkan, atau di pinggir-pinggir sungai yang biasa mereka duduk di situ, ya, menikmati pemandangan. Nah, ini tidak boleh kita buang air di situ, karena itu mengganggu mereka. Dan karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul la'inina salas. Jauhilah oleh kalian 3 hal yang dapat mendatangkan laknat. Ya, jauhilah kalian 3 hal yang dapat mendatangkan laknat. Dan laknat adalah doa. Ya, doa kepada Allah agar Allah menjauhkannya dari rahmat. Laknat seseorang kepada yang lainnya, yaitu doa kepada Allah dijauhkan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Kata Nabi SAW, jauhlah, takutlah kalian dari 3 hal yang mendatangkan laknat. Al-barazu fil mawarid, yaitu yang pertama, buang air. Ya, buang air di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh orang. Tempat-tempat yang biasa didatangi oleh orang. Waqari'atit thariq, dan jalan yang luas. Maksudnya jalan luas, jalan umum yang biasa dilewati oleh orang. Wadil, dan tempat berteduhnya manusia. Ini tempat-tempat umum, ya, tempat-tempat yang didatangi oleh manusia. Ketika tempat ini bau karena kencing, karena buros, maka orang-orang yang lewat di situ, duduk di situ, ya, dia akan melaknat pelakunya. Ya, dia akan melaknat pelakunya. Siapa yang buang air di sini? Siapa yang kencing di sini? Begini. Maka akan keluar dari mulutnya laknat. Maka ini yang diperintahkan oleh Nabi agar kita menjauhinya. Dalam riwayat yang lain, ittaqul la'inain. Qalu wa mal la'inan ya Rasulullah. Jauhilah kalian 2 hal yang dapat mendatangkan laknat. Qalu, para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan 2 hal tersebut ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu orang yang buang air, buang hajat di jalannya manusia, atau buang hajatnya di tempat berteduhnya mereka. Maka dijauhi yang seperti ini. Kemudian beliau menjelaskan, wala yukhfa ma fil hadi nabawi minal muhafadzah ala sihatil insan wal hayawan bal wa hatta nabat. Dan tidak diragukan lagi
pada petunjuk Nabi ini berupa penjagaan, pemeliharaan atas kesehatan manusia dan kesehatan hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu dilarang juga buang air di tempat bertelurnya manusia. Di antaranya adalah di bawah pohon besar rindang, ya kan? Rindang. Fakan Islam bidzalika qad wada al-usus al-qawiyah lima ya'riful yawm bisihatil bi'ah. Maka dengan begini sesungguhnya Islam dari dulu telah meletakkan prinsip-prinsip yang kuat, dasar-dasar yang kuat untuk yang dikenal pada hari ini dengan kesehatan lingkungan. Islam telah mendahului mereka semua. Kaitan dengan menjaga kesehatan lingkungan. Berikutnya, di antara adab dalam buang hajat, al-istibra' minal baul wa tajannub an-najasah hatta la tusiba thawb awil badan, yaitu membersihkan diri dari bekas kencing atau istinja, ya, atau bahasa kita cebok atau cawi, dan menjauhi najis, yaitu berusaha menghindari diri dari najis ketika buang air tersebut, ketika buang air kecil tadi, sehingga tidak mengenai pada pakaian, tidak pula pada badan. Wadzalika li'anna 'ammata adabil qabri min adam al-istibra' minal baul. Yang demikian itu karena kebanyakan adab kubur penyebabnya adalah tidak istinja, ya, tidak menjaga diri dari air kencing tadi, dari bekas air kencing tadi. Sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzihu minal baul fa inna 'ammata adabil qabri minhu. Bersihkanlah dirimu, jagalah kebersihan dan kesucianmu dari air kencing. Sesungguhnya umumnya adab kubur itu, kebanyakan adab kubur itu adalah karenanya. Maka jaga diri kita, ya. Bagaimana menjaganya, menjauhinya? Kata beliau, wa yakun tajannubun najazah bi adami tabawul fi mahabbir riyah. Menjauhi najis diantaranya adalah dengan tidak buang kencing, tidak kencing dengan posisi melawan arah angin. Maksudnya jika buang airnya di luar gedung, bukan di kamar mandi, di luar, maka jangan sampai berlawanan dengan arah angin. Lialla taruddal baul alaih, agar air kencing tersebut tidak kembali kepadanya. Wa kadzalikal ardu sulbah, begitu juga tidak buang air kencing di tanah yang keras, di bebatuan misalkan, sehingga tidak mudah untuk percikannya, tidak kencang percikannya. Kama yajibu raf'us siyab hatta la tusiba najasah. Begitu juga diharuskan dan diwajibkan adalah mengangkat pakaian setinggi-tingginya. Mengangkat pakaian diusahakan setinggi-tingginya agar tidak terkena percikan najis tadi. Kalau buang air itu mercik, apalagi bila lantainya itu keras, maka diantara untuk menjauhi najis tersebut adalah dengan mengangkat pakaian tersebut. Al-muhim, yang penting najis tersebut dijauhi sejauh-jauhnya. Setelah itu langsung istinja dengan sebersih-bersihnya.
Ada berikutnya, Adam al-istinja bil yamin. Tidak beristinja dengan tangan kanan. Tidak beristinja dengan tangan kanan. Tapi istinjanya adalah dengan tangan kiri. Istinjanya adalah dengan tangan kiri. Lima ja'a fi sahihain, berdasarkan hadis muttafaq alaih. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bala ahadukum," apabila di antara kalian buang air kecil, fala ya'khudh dzakarahu bi yaminih, maka janganlah dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Kalau memang diperlukan memegang kemaluan, dengan tangan kiri. Wala yastanji bi yaminih, tidak juga dia beristinja dengan tangan kanan, tidak boleh. Wala yutanaffas fil ina, tidak boleh pula dia bernafas di dalam bejana, yaitu ketika buang, maksudnya bejana di sini tempat minum. Yaitu larangan ketika seorang itu minum, kemudian dia bernafas di dalam tempat minumnya tadi. Adapun apabila seorang ingin bernafas, maka diangkat, dijauhkan gelasnya tadi, tempat airnya tadi, kemudian bernafas. Adapun bernafas di tempat tersebut, seperti orang minum misalkan, dia sangat haus sekali, dia butuh beberapa tegukan, ya kan, karena saking nafsunya untuk minum, kemudian ketika dia butuh nafas, bernafasnya di dalam gelas, itu tidak boleh, tidak boleh. Tapi kalau mau bernafas, dijauhkan, kemudian bernafas, lalu dilanjutkan untuk minum lagi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila di antara kalian hendak buang air, yaitu buang air kecil, maka janganlah dia memegang kemaluan dengan kanan, tidak pula beristinja dengan tangan kanan, dan tidak boleh bernafas di dalam wadah air minumnya. Kata beliau, wadzalika ikraman lil yamin fahiya lil umuri syarifah. Hal ini karena tangan kanan itu untuk urusan-urusan yang mulia, yang terhormat. Kal akli wasyurbi, seperti makan dan minum. Amma shimal fahiya lid danaya kal istinja. Adapun tangan kiri itu untuk hal-hal yang rendah, seperti istinja. Ada berikutnya, Adam istiqbalu kiblah atau istidbariha, tidak menghadap ke arah kiblat, tidak pula membelakangi kiblat. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul gha'ita," apabila kalian hendak buang air, itu maksudnya buang air besar, tapi umum di sini katanya buang air besar, maksudnya tapi umum, air besar, air kecil. Fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha, maka janganlah dia menghadap ke arah kiblat dan janganlah pula dia membelakangi kiblat. Walakin syarriku wa gharribu, tetapi hadaplah ke timur atau hadaplah ke barat. Ini maksudnya posisinya Nabi, posisi kaum muslimin, para sahabat yang ada di Madinah, yang mana posisi Madinah itu di utara Makkah. Makanya agar tidak menghadap Ka'bah atau tidak lagi Ka'bah, diperintahkan untuk menghadap ke barat dan ke timur. Adapun kita kaum muslimin yang ada di Indonesia, maka untuk menghindari menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat, dengan menghadap ke utara atau menghadap ke selatan. 6. Kemudian berikutnya, adab yang terakhir kaitan dengan adab buang hajat adalah ghuslul yadaini bil ma' was sabun ba'dal khuruj minal khala'. Mencuci kedua tangan dengan air dan sabun
mencuci kedua tangan dengan air dan sabun setelah selesai buang hajatnya. 5 warada an Jarir, berdasarkan hadis riwayat sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bersama Nabi SAW. Fatal khala. Ketika itu beliau hendak buang hajat. Faqadal hajah. Lalu kemudian beliau selesaikan buang hajatnya. Sumakal, kemudian beliau bersabda, ya Jarir hati tahuran. Wahai Jarir, berikan aku alat untuk bersuci. Alat untuk bersuci, maksudnya di sini air untuk istinja. Fataitu bil ma, lalu aku membawakan air untuk beliau. Fastanja, lalu beliau istinja. Wa qala bi yadihi fadallaka bihal ardat. Lalu setelah beliau beristinja, yaitu cebok, cawi bahasa kita. Kemudian setelah itu beliau melakukan dengan tangannya, yaitu menggosok-gosokkan tangannya ke tanah. Menggosok-gosokkan tangannya yang tadi digunakan untuk tinja ke tanah. Tentunya biar lebih bersih. Kata beliau di sini, kemudian dijelaskan. Adapun kaitannya dengan sabun, kata beliau, haitsu yaqumu sabun al-yawm maqam ad-dalki biturab. Maksudnya adalah karena sabun yang ada di hari ini, di zaman kita ini, dapat mengganti posisi, yaitu menggosok-gosokkan tangan dengan tanah. Li'anal ghayah hiya taharah wa idhabun najasa wa asariha. Fa huwa hasil sabun. Karena tujuan dari beliau sallallahu alaihi wasallam dahulu menggosok-gosokkan tangannya ke tanah tadi adalah suci dan menghilangkan najis serta bekasnya sebersih-bersihnya. Dan itu bisa didapati dengan sabun. Ma'adami ikfali faidati turab fi hadzal janib, tanpa mengurangi atau tidak mengabaikan faedahnya tanah dalam masalah ini. Tentunya tanah juga sangat kuat sekali dapat membersihkan najis-najis tersebut. Haitsu yumkin an yakuma bi hadzal daur inda adami wujudi sabun. Sehingga bolehlah kita memakai tanah seandainya tidak ada sabun di zaman ini. Kemudian beliau menjelaskan tentang adab-adab tadi. Kullu tilkal adab allati awradnaha tuwaddih lana mada sumul Islam wa ruqyahi. Semua adab-adab tadi yang kami sebutkan menjelaskan kepada kita tingginya dan mulianya Islam. Wa huwa yuhaddibil mu'min wa yu'addibuhu liyaj'alahu wi'aan naqiyan isti'abi ta'alimil Islam wa ahkami wa tatbiqi haqqa tatbiq. Di mana Islam mengajarkan seorang mukmin, membimbingnya, mentarbiahnya, menuntunnya agar menjadi dia sebagai wadah yang bersih untuk menerima maklumat Islam, hukum Islam, dan untuk mempraktekkannya dengan sebenarnya. Wa min yasamma ya'khudun nasu minal qudwatil hasanah. Sehingga kemudian orang-orang pun akan menjadikan dia sebagai teladan yang baik. Orang-orang di luar Islam akan menjadikannya sebagai qudwah yang baik. Fal Islam huwa ra'idu fi dzalik wa adabuhu takhtalif an ghairihi dan takum ala asasin dini yuraqibul mu'min fi rabbah. Adab-adab dalam Islam berbeda dengan yang lainnya. Karena adab-adab dalam Islam tegak di atas prinsip agama, di mana seorang mukmin selalu merasa diawasi dalam itu oleh Tuhannya. Dia melakukan itu, mempraktikkan itu karena Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya, dan dia mengerjakannya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Fa yastalzimu bitilkal adab fi kulli ahwalihi, sehingga seorang mukmin berpegang dengan adab-adab tadi, menjaganya, meliharanya
pada semua keadaannya, semua kondisi dan keadaannya. La siyama fi ma nahnu bisududihil an, terutama kita yang sekarang ini, haitsu yakunul insan liwahdi la yarahu illa khaliqahu subhanahu wa ta'ala, di mana manusia ketika sendirian dalam keadaan ini, ketika buang hajat itu sendirian secara umum, sendirian. Ketika itu seorang hamba tidaklah dia bersama orang lain kecuali bersama penciptanya subhanahu wa ta'ala. Maka adab-adab itu tentunya seorang muslim tidaklah mengerjakannya, tidaklah mempraktekannya kecuali karena pendorongnya, latar belakangnya, perintah Tuhannya, perintah Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita manfaat dari pelajaran ini dan memberikan kita taufik dan kemudahan untuk mengamalkannya dan menjadikan kita mukmin yang sejati, mukmin dalam akidah, dalam ibadah, muamalah, dan dalam adab-adab Islam. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.